anak-anak didik dan guru-gurunya itu bisa terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian yang berikutnya koordinasi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar. Bisa jadi nanti pas kelas, misalnya kelas A, wah ternyata dari 30 anak yang tidak masuk 25 karena sakit ada 25 orang. Wow, ternyata sakitnya apa? Nah, ini harus ketika absensinya banyak yang tidak hadir dikarenakan sakit, itu harus dicurigai gitu, bahwa ada penularan suatu penyakit di dalam kelas tadi. Tidak hanya COVID-19, bisa jadi ada penularan penyakit lainnya. Misalnya penyakit yang menular lainnya, contoh ada hepatitis, ada gondongan, ya, yang gondongan itu biasanya itu dari virus juga. Nah, itu dicurigai itu bisa menularkan. Atau misalnya rata-rata dari 30 anak ternyata ada 20 anak yang terkena sakit mata sampai tidak sekolah. Nah, itu kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sudah siap ya Pak memaparkan materinya? Kalau boleh saya share screen juga. Oh siap Pak. Oke. Untuk mentor, Windan sudah hadir di Zoom. Untuk moderator? Dah, Cak. Oke. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10, artinya materi terakhir sudah ada, yaitu Pak Agus dari Dokter Umum Puskesmas mengenai adaptasi kebiasaan baru dan vaksinasi. Untuk itu saya lempar ke Windan selaku moderator. Silakan Windan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana anak-anak semua? Alhamdulillah sehat Pak. Lancar ya Pak ya? Nggak ada kendala? Insyaallah. Yang lainnya udah siap? Siap. Insyaallah siap. Oke. Untuk Pak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Ini saya manggilnya adik-adik sama anak-anak nih. Bingung saya nih. Panggil adik, panggil anak. Anak-anak aja Pak. Anak-anak aja. Tapi kan kalian udah gede, jadi udah remaja itu udah fase di mana akan berlanjut pada dewasa awal. Ini usia SMA itu adalah usia di mana remaja akhir. Remaja akhir yang akan masuk ke fase dewasa awal. Jadi kalian itu memang sebenarnya adalah masa peralihan, nah, istilahnya. Nah, untuk lanjut, Bapak ingin tahu nih semuanya ada berapa? 93. Semua anak kelas baru ya? Ya. Betul, Pak. Boleh dibuka yang paling jauh rumahnya di mana? Yang paling jauh rumahnya untuk mencapai sekolah? Ayo ditanya tuh siapa yang paling jauh rumahnya. Ada yang dari luar kota Bandung? Semua di kota Bandung? Cibaduyut, banyaknya Cibaduyut ya? Oke. Coba
Bapak ingin tanya sesuatu. Semuanya ya udah ya. Jawab ya. Biar fokus nih kalian, biar fokus sebelum mulai ya. Iya, Pak. Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri? Bisa, Pak. Gak ada yang berdiri kan? Oh iya. Kan kalau ditanya bisa berdiri, semuanya berdiri pasti belum fokus berarti. Kan pertanyaannya hanya untuk dijawab. Oke, kita mulai ya. Bisa dilihat di di Zoom-nya ada materinya, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah ini kita mulai ya. Temanya tadi yang dibahas kita sampai 10.30 ya, dari tentang new normal. Apa itu new normal gitu kan? Apa sih? Ada yang udah pernah dengar kata new normal? Udah, Pak. Sudah, Pak. New normal. Jadi kenormalan baru gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, perkenalkan Bapak, namanya ini nih, Pak Agus ya. Jadi kalau main-main ke puskesmas, nanti ketemu sama Bapak. Bapak berada di ruangan gigi, di Balai Pengobatan Giginya. Nah, qadarullah Bapak itu memegang program usaha kesehatan sekolah. Jadi kalau ada program-program tentang sekolah, insya Allah akan ketemu dengan Bapak ya. Oke, sebelum mulai nih ada film. Kalian suka nonton film kan? Ini adalah film pendidikan ya, disimak ya. Ya, Pak. Ya. Suaranya kedengaran kan? Kedengar. Oke, simak ya. Inside the virus, genetic material. Are protected. When an infected person talks,
Study the weather. Baik, sampai di sini anak-anakku ada yang bisa kasih gambaran apa tadi video itu? Silakan. Satu orang boleh, siapa yang bisa menjelaskan tentang hal tadi? Ada yang bisa menangkap? Boleh untuk buka mic-nya kalau bisa sedikit memberikan ulasan sebelum dilanjut. Nggak ada yang berani. Kasih bonus nih. Surprise, siapa yang mau menjelaskan dikasih pulsa 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada yang menyimak. Itu perjalanan dari virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu adalah virus COVID-19. Jadi, sebenarnya virus corona itu udah lama udah ada ya. Corona itu memang dari dulu udah ada, cuma di coronavirus disease atau COVID itu singkatannya coronavirus disease. Di tahun 2019 ditemukan di Wuhan, Cina itu variannya baru. Jadi mutasi dari coronavirus yang sebelumnya. Coronavirus itu adalah virus flu. Jadi kalau misalnya orang kena COVID, biasanya ada flu-nya juga. Ada flu. Tapi yang diserang di sini adalah jaringan di pernapasan, yaitu paru. Nah, itu ketika satu virus saja masuk ke dalam tubuh kita,
melalui hidung, melalui mata, ataupun melalui mulut, karena jalan masuknya itu hanya mulut, hidung, dan mata. Jadi makanya kenapa harus pakai masker? Nah, itu karena virus tadi masuknya ke sana. Kenapa maskernya harus nyampe ke hidung? Padahal ngap. Itu karena si virus masuknya bisa ke lubang hidung, bisa ke mulut. Kemudian ke mata juga. Makanya kalau yang ini suka pakai face shield ya. Face shield tahu? Nah, itu semuanya digunakan untuk melindungi bagian yang memang jalan masuk daripada coronavirus disease 2019. Nah, COVID 2019 itu memang menjadi pandemi. Pandemi itu adalah di mana kejadiannya mewabah seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kemarin itu kejadiannya hanya di Cina saja, tidak menyebar ke negara lain, itu namanya endemi. Jadi endemi di tingkat negara. Misalnya di wilayah kita, endemi itu lokal. Contoh misalnya di daerah sinilah, misalnya Cibaduyut, gitu ya. Di Cibaduyut ternyata sedang terjadi kasus diare. Ada jumlah kasus yang terkena penyakit diare, mencret, satu kampung misalnya. Terus dia tuh berkelanjutan, makanya disebut daerah endemis diare. Penyebabnya apa? Harus dicari, apakah dari air atau dari makanan yang dikonsumsi masyarakat. Nah itu jadinya endemi. Tapi kalau lewat dari negara, banyak negara yang terkena, itu masuknya ke pandemi. Ya, itu perbedaan pandemi dan. Nah sekarang adik-adik semua masuk ke dunia, di mana dunia saat ini itu dunianya beda dengan tahun-tahun yang lalu sebelum 2019. Jadi sebelum 2020 lah. 2020 kan baru mulai ada COVID masuk Indonesia di bulan Maret 2020. Dan sebelum itu kita memang berada dalam kehidupan normal. Kita jalan-jalan keluar, bermain, sekolah, semua dilakukan tanpa perhitungan kesehatan. Tidak pernah terpikir untuk kita bawa-bawa sanitizer seperti ini misalnya. Ya. Tidak pernah kita terpikir untuk menggunakan masker ketika kita keluar rumah atau ketika kita berada di lingkungan, baik di sekolah, di kantor kalau yang bekerja, ataupun di lingkungan apapun di luar rumah, kita selalu menggunakan masker saat ini. Maka itu disebut new normal. Nah, adik-adik sekalian, masuk ke sekolah saat ini itu masuk ke era new normal. Maka ada new normal lifestyle, new normal gaya hidup baru, gaya hidup adaptasinya harus seperti apa. Aktivitas kita, sekolah, cari ilmu, atau untuk yang bekerja mencari nafkah, atau misalnya untuk yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, semua harus dilakukan di luar rumah, dan itu harus melalui sebuah proses adaptasi baru terhadap kenormalannya yang lain. Dulu yang kita tidak pernah pakai masker, saat ini kita harus pakai masker. Maka itu adalah adaptasi dari new normal. Ingat, masker itu bisa menolong bagi diri kita, juga bisa menolong bagi orang yang kita cintai. Kekuatan tubuh setiap orang bisa berbeda. Maka ketika anak-anak sekalian terkena virus, tapi tidak berakibat sakit, misalnya, saya baik-baik aja, tidak apa-apa, teman saya tadi sakit, tapi saya tidak apa-apa, itu tidak dijamin di dalam tubuh kita bebas dari virus. Dan tidak dijamin kita tidak menularkan. Artinya ketika kita membawa virus ke rumah, maka kita akan menularkan pada orang yang di rumah. Kita punya orang tua, kita punya adik, punya kakak, punya emak, punya bibi, punya kakek, punya nenek, yang barangkali mereka lebih tidak kuat dibanding kita. Kita kuat menahan virus itu, tubuh kita masih segar bugar, tapi ketika kenanya ke ibu kita,
ketika kenanya ke nenek kita, ke adik kita, mereka langsung lemah dan mereka langsung merasakan gejala-gejala sakitnya. Bahkan pada orang tua yang memiliki penyakit-penyakit jantung, gula, penyakit ginjal, penyakit darah tinggi, penyakit asma apalagi yang suka sesak, ketika menerima virus ini, kita yang tadinya sehat menularkan kepada virusnya nempel di kita yang sehat, menularkan kepada orang tua yang punya sakit tadi, maka orang tua kita akan terkena penyakit COVID-19 dan bisa mengakibatkan fatal hingga sampai kematian. Kasusnya banyak. Anaknya pulang dari pesantren tanpa protokol kesehatan, pulang ke rumah bareng-bareng sama ibunya, sama bapaknya. 2 hari kemudian bapak ibunya sakit panas, ada sesek, kemudian ibunya meninggal. Dalam 4 hari, 5 hari, ibunya masuk rumah sakit, tidak tertolong, meninggal. Padahal anaknya tidak apa-apa, tapi ternyata semua pas dicek itu positif COVID-19. Semua pas diperiksa swab, dengan testing swab, diperiksa swab itu hasilnya positif dan yakin bahwa itu ditularkan oleh anak yang pulang dari pesantren tadi. Atau misalnya dia kenanya bisa jadi di jalan, bisa jadi di warung, bukan hanya di sekolah atau di pesantrennya, tetapi kehidupan di luar itu semua ada yang bisa mengakibatkan dia terkena. Bisa paham sampai di sini? Paham, Yuk Pak. ya. Ya paham Pak. Untuk melaksanakan sebuah pelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu diperlukan adanya yang pertama koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam menghadapi COVID-19. Jadi ketika misalnya sekolah ini mau offline nih, mau tetap muka, maka perlu adanya koordinasi dengan pihak dinas kesehatan setempat yang saat ini mungkin yang dekat yaitu puskesmas gitu ya. Bagaimana kita membicarakan apa yang harus dilakukan sehingga anak-anak didik dan guru-gurunya itu bisa terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian yang berikutnya koordinasi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar. Bisa jadi nanti pas kelas, misalnya kelas A, wah ternyata dari 30 anak yang tidak masuk 25 karena sakit ada 25 orang. Wow, ternyata sakitnya apa? Nah, ini harus ketika absensinya banyak yang tidak hadir dikarenakan sakit, itu harus dicurigai gitu, bahwa ada penularan suatu penyakit di dalam kelas tadi. Tidak hanya COVID-19, bisa jadi ada penularan penyakit lainnya. Misalnya penyakit yang menular lainnya, contoh ada hepatitis, ada gondongan, ya, yang gondongan itu biasanya itu dari virus juga. Nah itu dicurigai itu bisa menularkan. Atau misalnya rata-rata dari 30 anak ternyata ada 20 anak yang terkena sakit mata sampai tidak ke sekolah. Nah itu kan menular kan penyakit mata. Nah maka ketika ada ketidakhadiran dalam jumlah besar di sekolah, itu perlu koordinasi untuk dilihat permasalahannya di mana. Kemudian instruksikan PHBS. Sudah pernah dengar PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Baru aja kemarin dijelasin Pak. Oh, sip. Kalau gitu. Jadi saya nggak usah ulas soal PHBS ya. Jadi PHBS itu harus dipolakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita hidup di dunia, itu memerlukan sebuah metode untuk menjaga tubuh kita supaya sehat. Karena kita diamanatkan oleh Allah, kita memiliki tubuh, kita memiliki jasmani untuk dipelihara agar tubuh kita sehat. Nah, salah satunya harus melalui berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian kita juga harus menunda kegiatan nih. Kalau misalnya habis sekolah atau ini jangan lama-lama di luar, pulang gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan anak-anak sudah, aduh main dulu deh atau kongko kemana gitu ya, jalan-jalan. Nah itu
simpan dulu, pokoknya mah jangan dulu bepergian. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan untuk di luar sekolah. Atau misalnya sekolah mengadakan acara jalan-jalan kemana, nah usahakan sekolah jangan dulu ada kegiatan seperti itu. Pokoknya minimalisir kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan luar sekolah. Biar kontrol terhadap anak didik bisa terlihat ya. Bersihkan ruangan lingkungan sekolah secara rutin, sudah harus ini. Melakukan screening awal, jadi ketika ada anak yang sakit, di data, di sini akan ada ini ya, ada kader remajanya enggak? Kader sehat remaja, kader UKS. Ya, salam ada ya? Gimana Pak? Kader remaja. Kader remajanya ada nggak? Atau apa? Saka Bakti Husadanya ada nggak? Jalan nggak? Saya dulu pernah pembinaan sekali waktu itu. Saka Bakti Husada yang pramuka. Ada Pak? Sudah ada. Ada, Pak. Masih jalan? Masih. Masih. Ya. Kalau nanti ke depannya kita akan ketemu lagi ya untuk Saka Bakti. Mudah-mudahan nanti bisa di ini. Untuk melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap tamu. Jadi kalau ada tamu, nah ini juga nih yang melakukan tuh kader-kader remaja. Jadi kalau misalnya kalian nanti di sekolah udah buka gitu, udah offline, nah tahapan-tahapan ini harus ada. Jadi kalau ada tamu, suhu tubuhnya harus diperiksa. Barangkali si tamunya lagi demam, nanti masuk ke situ malah menularkan. Ya. Nah untuk yang ini, yang terakhir tidak mengantar atau menjemput bagi keluarga yang sakit ataupun pergian ke negara internasional. Nah ini mah ya tentatif ya. Jadi kalau misalnya ada yang antar yang sakit atau apa gitu, jadi tidak bepergian lah, membuat apa ya. Nah kita masuk di new normal ya. Nah ini new normal itu apa sih gitu kan? Apa itu new normal? Nah, new normal itu ini apa nih? Perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas. Jadi kita kebiasaannya itu sebenarnya dirubah saja gitu, untuk tetap menjalankan aktivitas kita. Misalnya kalau yang suka olahraga ya olahraga tetap aja, yang suka futsal silakan futsal, tapi futsalnya jaga jarak. Yang suka main catur tapi jaga jarak gitu kan ya. Nah, maksudnya kalau untuk kebiasaan saat yang new normal ini, aktivitas tetap, yang suka olahraga futsal, yang suka badminton, suka basket, kemudian beberapa hal yang memang untuk berperilaku hidup sehat terus dijalankan. Tapi untuk yang lain, misalnya berkerumun, atau misalnya nonton, atau lihat konser gitu, saat ini lebih baik jangan dulu deh. Karena memang sangat berbahaya. Ketika orang berkerumun, kita nggak tahu siapa yang bawa virus ke tubuh kita gitu ya. Nah, di sini ada catatannya, aktivitasnya tetap jalan, tapi selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Nah, protokol kesehatan tahu nggak? Apa itu protokol kesehatan? Jadi protokol itu semacam aturan yang harus dilakukan, semacam rambu-rambu yang harus digunakan di bidang kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu yang pertama adalah kita harus selalu cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun itu dilakukan selama sekitar 20 detik. Ya, dilakukan selama sekitar 20 detik. Ada yang pernah tahu nggak bagaimana cara cuci tangan pakai sabun berapa langkah? Hah? Ada yang tahu berapa langkah CTPS cuci tangan pakai sabun? Tahu ya? Oke, dengerin ya. Saya ajarin nyanyiannya. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Bisa? Coba deh buka semua mic-nya.
Kita nyanyi bareng. Waktu saya bisa ditambah nggak dikit lagi nih? Yuk. Ada 7 langkah cara cuci tangan. Mulai dari depan ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku jari, jempol pergelangan. Ya, satu dari depan sini kan. Nah, kemudian yang kedua adalah selah jari. Jadi kalau misalnya cuci tangan, kecek-kecek selah jari. Udah selah jari apa? Kuku jari. Kuku jari gini, dikunci ya, kayak gini nih. Di jari. Kemudian kuku yang keempat. Nah, kuku yang keempat, kuku jari yang kelima. Tadi apa? 1, 2, 3, 4, ya. Jari 5 punggung tangan ya. Nah ini 1, 2 punggung tangan, 3 selah jari, 4 kuku jari, 5 kuku jari, 6 jempol, yang ke-7 pergelangan. Bisa dihafal kan? Nah kalau cuci tangan itu seperti itu ya. Dan harus di bawah air mengalir, di bawah air keran. Jadi nggak boleh kalau misalnya sekarang kita cuci tangan pakai mangkuk, pakai ember, koboken. Boleh ya. Kemudian protokol yang kedua itu wajib menggunakan masker. Seperti yang tadi disampaikan bahwa masker itu melindungi diri kita dan melindungi orang yang kita sayangi. Jadi ketika kita di luar rumah itu harus memakai masker. Ya, kalau di dalam rumah ketika misalnya ada kondisi yang tidak enak badan atau apa, di dalam rumah juga wajib menggunakan masker kalau ada keluarga yang bergejala yang sakit. Saat ini maskernya dianjurkan ketika ada di kerumunan yang banyak orang, contoh misalnya anak-anak lagi pergi ke sebuah tempat yang banyak orang, misalnya di puskesmas lah, banyak orang yang sakit atau di rumah sakit, nganter bapaknya, nganter ibunya, atau nganter siapapun ke rumah sakit ke puskesmas, gunakan maskernya double, 2. Jadi maskernya masker double. Kalau N95 itu maskernya cukup 1. Tapi kalau misalnya menggunakan masker kain, itu didobel dengan masker medis, seperti ini. Ya, masker medis dulu, kemudian masker kain, atau mau double masker medisnya 2 boleh. Nah, kalau menggunakan masker N95 boleh nggak di double? Boleh, tapi N95 dulu, baru masker medisnya di luar. Ya, tapi sebenarnya kalau masker N95 itu boleh 1 juga. Ya, ada juga masker N95 yang bentuknya bulat, ya, yang bulat seperti ini. Ini maskernya dipakai, misalnya seperti ini. Nah, ini cukup 1 juga boleh, ya. Jadi kalau menggunakan masker N95 itu boleh 1. Nah, saat ini variannya sudah varian Delta, jadi dia itu lebih kecil dari yang COVID-19 yang kemarin-kemarin. Sekarang virus itu selalu bermutasi, seperti halnya manusia yang selalu beradaptasi. Jadi kenapa virus selalu bermutasi? Karena dia pun mempertahankan hidupnya. Gitu. Jadi makhluk hidup itu kan memang qadarullah, bahwa Allah takdirkan makhluk hidup itu untuk mencari untuk membuat bertahan hidupnya, jadi survive gitu ya. Ini waktu saya boleh berapa menit lagi nih? Teh Windan berapa menit lagi? Ya. Ini saya percepat ya. Jaga jarak itu ya 2 meter lah. Kalau misalnya ngobrol sama teman atau ini jangan terlalu dekat, apalagi nggak pakai masker ya. Kalau misalnya pakai masker masih mending. Kemudian dilarang berkerumun. Jadi protokol kesehatan yang keempat dilarang berkerumun. Cek suhu tubuh. Jadi selalu dicek, aduh ada nggak enak badan nih, dicek barangkali demam atau apa.
Nah, desinfektan secara berkala. Desinfektannya boleh dengan menggunakan apapun termasuk air sabun. Kalau misalnya keluar dari rumah, usahakan selalu membawa hand sanitizer dalam bentuk botol kecil ya. Hand sanitizer dalam bentuk botol kecil itu bawa. Jadi setiap kita mau ini semprot, setiap kita mau ngusap wajah, ini tangannya dicuci seperti cuci tangan pakai sabun seperti ini. Nah, setelah disemprot, baru kita usap ke hidung kita, ke mulut kita. Nah, itu akan mengamankan tangan kita dari paparan virus COVID-19. Jadi hidung kita, mulut kita, mata kita itu aman dari paparan ketika ini. Kemudian, nah, ketika kita keluar rumah, apa yang harus dilakukan? Satu, terapkan pencegahan dasar yang tadi protokol kesehatan. Yang kedua, kalau merasa badan gak enak, gak usah berangkat deh, mendingan diem. Itu pusing nih, kepala rasa pusing, atau misalnya badannya gak enak, rada anget-anget, mendingan diem, istirahat di rumah, banyak makan, kemudian istirahat yang cukup, tunggu sampai pulih, tunggu sampai sehat, insya Allah boleh keluar lagi. Karena di luar terlalu banyak sekarang virusnya, jadi virus di luar itu sekarang memang dalam segitiga epidemiologi bahwa kejadian sakit itu dikarenakan ada virus yang banyak. Nah, kita pakai masker, tombol segala macam, tapi kalau virusnya banyak, udah pakai APD segala macam, kalau virusnya banyak, itu seperti hanya dokter-dokter di rumah sakit. Mereka juga kenanya itu sebenarnya dikarenakan virusnya banyak. Tapi kalau misalnya di daerah yang virusnya sedikit, protokol kesehatan yang wajar juga tidak akan masalah. Ya. Kemudian jangan terlalu lama di luar, harus segera kembali ke rumah. Karena rumah itu lebih aman dan lebih nyaman dibanding dengan dunia luar. Ya, intinya itu. Biar kita tidak terkena sakit COVID-19. Nah, sampai di rumah nih, ketika adik-adik, anak-anak, kalau sampai di rumah, itu harus diperhatikan. Ada aturannya sekarang tuh. Di new normal ini aturannya ini. Pertama, alas kakinya harus dilepas dulu, kemudian nanti si alas kaki itu disemprot. Semua bagian tubuh kita disemprot dengan desinfektan. Kalau punya semprotannya di rumah, boleh kayak semprotan burung gini. Ya, apa isinya? Bisa pakai air Lysol, air Lysol yang pakai pewangi juga boleh, gitu kan. Nah, jangan lupa cuci tangan dulu setelah itu. Setelah cuci tangan, baju kita buka bajunya dilepas, masukin ke mesin cuci. Kalau nggak ada mesin cuci, masukin ke ember, ditutup. Atau kita langsung cuci. Ya, kita langsung cuci bajunya. Kemudian setelah itu mandi. Selalu harus mandi ketika kita dari luar. Jangan sampai tidak mandi. Karena si tubuh kita sudah terpapar udara dari luar yang bisa jadi ada virusnya. Yang terakhir, baru kita ganti baju, kita santai-santai, mau tiduran, mau nonton, mau makan, terserah. Yang penting, tahapan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sampai kita mandi ganti baju sudah dilakukan. Ya. Nah, sekarang masalah vaksin. Pentingnya vaksin ini nih, saya kebanyakan. Vaksin, Indonesia sekarang lagi vaksin ya. Nah, ini pentingnya vaksin satu. Manfaat vaksin akan menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari berbagai penyakit menular yang berbahaya. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang tidak divaksin, daya tahan tubuh kita tidak terlalu kuat. Karena vaksin ini akan membantu si antibodi kita mendapatkan tenaganya, mendapatkan senjatanya untuk melawan virus-virus. Anak-anak sekalian, udah waktu bayi juga divaksinnya, ada vaksin BCG, ada vaksin DPT, ya, ada vaksin hepatitis. Waktu bayi pasti kena. Nah, dulu di tahun 70-80 itu ada yang disebut dengan penyakit cacar, penyakit polio. Jadi ketika ada anak-anak lahir yang kena penyakit polio, si kakinya itu bentuknya X, huruf X. Kadang-kadang bentuknya huruf O, jadi tulangnya melengkung. Itu penyakit polio, jadi virus polio. Saat ini, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian sudah tidak lihat lagi orang-orang seperti itu kan.
Itu karena adanya kekebalan tubuh yang terjadi di masyarakat. Jadi orang yang tidak diimunisasi pun terlindungi sama orang yang diimunisasi. Nah, di imunisasi saat ini akan melindungi masa depan mereka yang akan datang. Jadi 78 tahun, 70 tahun 80, cacar dan polio banyak, tahun 2000-an sekarang sudah tidak ada. Bahkan dari 90-an juga, 96, 97 sudah hampir tidak ada penyakit polio itu ya. Campak, dulu banyak yang meninggal karena campak. Sekarang hampir tidak ada penyakit campak. Ya, karena terus diimunisasi. Kemudian WHO sebutkan 2-3 juta jiwa terselamatkan tiap tahunnya di seluruh dunia. Sejak vaksin ditemukan, sejumlah penyakit yang dulu mematikan membuat kelumpuhan menjadi sangat jarang atau punah. Ya, ini yang saya ceritakan tadi, bahwa polio dulunya ada, sekarang nggak ada, jadi nggak ada lagi yang lumpuh layu, itu penyakit polio. Jadi orangnya bentuknya kakinya bisa dibayangin kalau misalnya berjalan kayak bentuk huruf X gitu, atau bentuk huruf O bulat si kakinya kan. Apa senyum-senyum ini ya, apa namanya, lucu gitu kalau lihatnya ya. Itu adalah penyakit polio ya. Nah, kemudian apa itu vaksin membentuk kekebalan tubuh untuk melawan sebuah penyakit dengan lebih cepat dan ampuh. Jadi kalau nggak divaksin biasanya lama sakitnya. Jadi antibodi membacanya lama. Tapi kalau udah divaksin, antibodi kita, daya tahan tubuh kita sudah tahu ini, bahwa ini senjatanya harus menggunakan ini. Oh, ternyata untuk melawan virus flu tuh cukup dengan ini, cukup dengan pisau. Untuk melawan virus ini cukup harus dengan menggunakan senjata, misalnya senapan yang panjang, senapan yang pendek. Nah, gitu. Dan daya tahan tubuh kita itu bekerja seperti itu, membaca apa yang harus dikeluarkan untuk mempersenjatai tubuh kita. Jadi dengan vaksin itu tubuh kita akan cepat membacanya. Nah, vaksin ini tidak hanya melindungi kita yang disuntik, tapi juga melindungi orang yang sekitar kita. Kalau misalnya di sekitar kita ada bapak ibu yang sudah sepuh, ada adik bayi yang memang tidak bisa disuntik, gitu kan, punya penyakit yang memang ada komplikasi, mereka akan terlindungi oleh kita. Contoh kalau misalnya sekarang kekebalan tubuh, kekebalan massa ini 80% dari jumlah penduduk misalnya. Anggota rumah kita misalnya ada bapak, ibu, sama anak 5 orang dalam satu rumah. Jika 80% itu hitung-hitungannya berarti 4 orang harus diimunisasi. Ketika 4 orang diimunisasi, maka yang 1 orang itu terlindungi dari penyakit tadi. Nah, itu disebut dengan kekebalan massa, kekebalan massal atau herd immunity. Jadi herd immunity itu terbentuk ketika 80% penduduk sudah diimunisasi. 80% anggota rumah kita sudah diimunisasi, maka 1 orangnya itu terlindungi oleh 4 orang. Paham ya? Nah, yang kelima, semua vaksin tersedia untuk masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya vaksin ini sudah diuji di laboratorium untuk keamanannya, untuk efektivitasnya ketat, uji klinis sebelum diproduksi, bahkan banyak relawan yang memang diberikan suntikan sebelum dilakukan ke masyarakat. Jadi kalau misalnya vaksin ini lagi dibuat, ada relawan-relawan yang memang mau disuntik untuk di pemberian vaksin. Kalau dulu pernah dengar ada relawan di Jawa Barat, butuh 1.000 relawan untuk diuji klinis vaksin. Nah, itu memang ada. Jadi mereka dicari orang-orang yang mau menjadi relawan. Jadi jangan takut kalau vaksin ini memang sudah dilihat uji keamanan sama efektivitas. Jika terdapat cukup banyak orang di masyarakat yang diimunisasi, maka dapat mengurangi penyebaran, memutus rantai penularan, dan menghentikan wabah, sehingga terbentuk kekebalan kelompok. Ini yang disebut dengan herd immunity. HERD immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Jadi kalau ini seluruh dunia nih, udah divaksin, vaksinnya, nanti wabah pandeminya kabur. Kalau yang nonton Piala Eropa kemarin, kita lihat bahwa mereka udah banyak yang nggak pakai masker di ininya, karena memang di negaranya sudah divaksin full. Bahkan Singapura menyebut bahwa COVID-19 itu dianggap flu biasa, karena orang-orang di Singapura semua sudah divaksin dan semuanya taat pada protokol kesehatan.
Beda dengan di kita disuruh pakai masker aja susah, ya. Hati-hati. Hampir semua rasa tidak nyaman atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI bersifat ringan dan sementara. KIPI yang berat sangat langka. Jadi kalau udah disuntik, itu biasa paling ada anget sehari, ada misalnya ada gatal di tenggorokan 1 hari itu, kalau udah disuntik imunisasi ini ya. Nah itu tidak masalah gitu, karena justru dengan adanya anget, adanya rasa-rasa panas, kayak apa namanya, gatal di tenggorokan, kemudian demam atau sakit pada ini 1 hari gitu, itu tidak masalah karena itu reaksi dari tubuh untuk membentuk antibodi. Justru itu bagus. Justru yang dipertanyakan kalau misalnya tidak ada reaksi apa-apa, apakah ini vaksinnya berjalan dengan baik atau tidak. Tapi kalau yang vaksinnya baik, itu adalah yang menimbulkan reaksi ringan seperti ada demam, ada apa namanya, sakit di tenggorokan. Nah, beberapa vaksin ada yang seperti itu, dan ada juga memang vaksin yang tidak menimbulkan efek samping seperti demam ya. Nah ini dalam new normal harus 5D. Disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan, disiplin jaga jarak, disiplin hindari kerumunan, disiplin hidup bersih, dan kita semua akan belajar tanpa mengenal putus asa, walau itu di rumah saja, walaupun nanti harus di sekolah, tetap disiplin yang 5 ini harus kita lakukan. Ya, siap untuk disiplin? Siap. Ya, Pak. Ya. Nah, ini adalah ada di sini nih, ada logo YouTube ya, Cekas Present. Ini YouTube Puskesmas. Nanti boleh dicek. Yang tadi yang masalah imunisasi ada film di YouTube-nya Puskesmas. Silakan masuk ke Cekas Present di YouTube Puskesmas ya. Mohon di-share, komen, subscribe. Ada banyak pendidikan tentang kesehatan di YouTube-nya Puskesmas ini. COVID-19 bukan aib. Ya, ingat. COVID-19 itu bukan aib, tapi itu ujian berupa penyakit. Maka bantu mereka yang isoman, isolasi mandiri, dengan support dan doa tanpa abaikan protokol kesehatan. Jadi kalau ada teman kita yang lagi isoman, doakan mereka. Kalau kita punya makanan, kita kirimkan makanannya. Kalau kita hanya punya doa, kirimkan doanya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin waktunya jadi kepanjangan. Mohon maaf nih, admin. Saya kepanjangan moderator, mohon maaf. Ya, silakan dikembalikan ke moderator. Sebelum saya tutup. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas informasinya.